بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazan idza syi'ta sahlan. Baik teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan coba lanjutkan pembelajaran nahwu di pertemuan yang kedua berarti sekarang ya. Pada pertemuan yang pertama sebelumnya kita sudah membahas mengenai Al-Qur'an berbahasa Arab. Kemudian ada berapa kosakata bahasa Arab dalam Al-Qur'an. Kemudian ada berapa kosakata bahasa Arab secara keseluruhan. Kemudian di pertemuan pertama kita juga sudah membahas mengenai cabang-cabang ilmu bahasa Arab ya. Kemudian bagaimana motivasi-motivasi dari para ulama ya, dari para sahabat, dari para tabi'in dan seterusnya mengenai anjuran atau motivasi semangat untuk kita untuk mempelajari bahasa Arab. Khususnya adalah ilmu nahwu yang akan kita pelajari. Di pertemuan yang kedua ini kita akan coba membahas dari dasar sekali ilmu nahwu. Kita akan membahas tentang al-kalimah wa aqsamuha. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, di pertemuan yang kedua ini kita akan membahas mengenai al-kalimah. Singkatnya, al-kalimah itu adalah kalau dalam bahasa kita itu artinya kata. Artinya adalah kata. Baik. Jadi al-kalimah kalau kita konversi ke bahasa kita itu artinya adalah kata. Dan kata atau al-kalimah dalam bahasa Arab itu ini terbagi menjadi 3. Pertama ada isim yang akan kita bahas pertemuan sekarang. Dan ini akan menjadi fokus utama ya di pertemuan ini. Yang kedua adalah fi'il, kita akan bahas nanti di pertemuan yang ketiga. Kemudian ada al-harf atau harfun, ini akan kita bahas nanti di pertemuan yang keempat. Baik, teman-teman semua, jadi ulangi lagi bahwa al-kalimah itu artinya adalah kata dalam bahasa kita, terbagi menjadi 3. Ada isim, ada fi'il, dan ada huruf. Ismun, fi'lun, dan harfun. Apa itu isim? Sekarang kita akan coba bahas. Isim itu adalah huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha. Jadi satu kata yang menunjukkan kepada makna secara zatnya. Ya, satu kata yang menunjukkan pada suatu makna secara zatnya, secara zat aslinya begitu. Dan maknan fi nafsiha itu isim itu nanti, atau boleh juga kita terjemahkan kata benda begitu ya. Nanti ini kategorinya beda-beda. Pertama bisa al-insan, manusia, yang menunjukkan kepada al-insan, manusia, hayawan, hewan, kemudian nabat itu tumbuhan, termasuk nanti sayuran, ya, buah-buahan, ya, di dalamnya dan seterusnya. Jamad itu benda mati. Kemudian makan, tempat, daerah, kota, wilayah, ya, itu semuanya adalah al-ism. Kemudian zaman, waktu, misalnya apa? Malam hari, ya. Kemudian siang, pagi, ya. Nanti kita bahas. Kemudian sifat di sini adalah karakter, gitu ya. Sifat yang melekat sudah menjadi bahasa kita. Tapi dengan catatan,
tadi isim itu ya, satu kata yang menunjukkan pada makna secara zat aslinya. Tapi ada catatan berikutnya. Nah, ini kata kuncinya. Yang membedakan nanti dengan fi'il dan huruf itu, ini kata kuncinya. Walam taktarin bizamanin. Jadi isim itu, dia tidak disertai dengan waktu. Atau tidak membutuhkan pada waktu. Gitu ya. Baik, sebagai contoh misalnya, untuk al-insan, di sini ada ikrimah. Ya, ikrimah, maknan binapsiha itu ya secara zatnya dia adalah manusia. Ya, nama orang ya, yang melekat pada simbol seseorang. Jadi nama begitu ya, Ikrimah. Misalnya contoh lain misalnya talib, ustad, ya ustadun, mudarrisun, muhandisun, ila akhirih dan seterusnya itu adalah isim. Ya, jenisnya adalah al-insan, manusia. Apapun itu ya, profesinya misalnya. Kemudian ada hayawan, hayawan ini hewan, contohnya adalah asad. Ya, asad, asad itu singa. Kosakata singa itu sampai 300 ya turunannya. Kemudian nabat, tumbuh-tumbuhan contohnya adalah ainab. Inab itu artinya adalah anggur. Kemudian jamad, contoh jamad itu maktabun. Ya, maktabun, meja ini adalah benda mati, berarti dia adalah isim. Maktabun, meja. Kemudian makan contohnya Makkah, daerah, tempat, Mekah. Kemudian zaman, waktu contohnya lail, artinya malam hari. Kemudian contoh untuk zaman ya shadiq, jujur, terpercaya begitu ya. Benar, shadiq. Kemudian bukhlun. Nah, ini sifat bukhlun itu artinya kikir ya. Tidak suka berbagi begitu ya, suka menahan-nahan harta dan seterusnya. Baik, jadi teman-teman semua, semua kata-kata ini adalah dalat ala maknan fi nafsiha. Ikrimah ya ikrimah seseorang. Asad ya singa ya singa. Ya, kemudian inab anggur ya anggur begitu. Dan semua kata-kata ini walam taktarin bizamanin. Kata ini itu, isim ini itu dia tidak disertai dengan waktu. Apa ada misalnya sedang ikrimah misalnya atau akan ikrimah ya. Sedang singa, akan singa begitu ya. Telah singa, telah meja, akan meja ya. Ini tidak mungkin karena ini adalah isim, satu kata yang menunjukkan pada satu makna secara zatnya, benda ya, kata benda, dan dia tidak terikat dengan waktu. Baik, ini yang pertama teman-teman semua. Jadi sekali lagi kata kuncinya adalah maknan fi nafsiha walam taktanin di zaman. Nanti bisa insan, bisa hayawan, bisa nabat, bisa jamad dan seterusnya. Baik, berikutnya. Nah, bagaimana kita bisa memastikan meskipun misalnya kita tidak mengetahui artinya apa misalnya ya kata benda itu jenis-jenisnya, maka kita bisa memponis satu kalimah ini adalah isim dengan kita mengetahui tandanya ya, dengan mengetahui tandanya. Baik, jadi kalau misalnya kita menemukan salah satu dari tanda isim ini misalnya dalam Al-Quran, dalam hadis ya, dalam teks bahasa Arab yang kita baca misalnya ya, kita bisa memponis bahwa itu adalah isim, kata benda. Tidak disertai dengan waktu. Meskipun kita belum tahu artinya apa. Dari mana kita mengetahui? Dari tanda. Maka di sini kita akan coba mempelajari bersama mengenai alamatul ismi, tanda-tanda isim. Yang pertama, tanda isim itu adalah alajar. Alajar ya. Istilah jar singkatnya adalah kasroh begitu. Sebelum nanti kita belajar lanjutan mengenai kata jar ini bukan hanya kasroh, tapi untuk lebih mempermudah di awal, pokoknya kalau misalnya kita menemukan kata misalnya dalam Al-Quran, dalam hadis, dan kata itu berakhiran kasroh, berarti itu adalah al-jar, berarti kalau seperti itu lafaz tersebut adalah isim. Begitu ya. Baik, sedikit saya coba tambahkan istilah jar ya. Ini digunakan oleh para ulama Basrah ya, Al-Basriyun. Basrah. Kalau
apa istilahnya juga nanti ada al-khafad. Ya. Terkadang kita menemukan al-jar istilahnya ya, terkadang al-khafad. Al-khafad ini dipakai oleh ulama-ulama Kufah. Nah, teman-teman kalau belajar jurumiyah pasti eh, mengenal gitu istilah al-khafad di awal-awal berbicara tentang tanda isim. Berarti Ibnu Al-Jurum itu penulis itu adalah madhabnya dalam nahwu itu adalah madhab Kufah. Sementara yang kita pakai di sini adalah istilahnya al-jar, tidak khafad. Baik, Basrah maupun Kufah dua-duanya adalah ahlul lughah wal jamaah. Madhab Basrah, madhab Kufah dua-duanya adalah ahlul lughah wal jamaah. Tidak kemudian menyebabkan eh, satu hal yang sangat misalnya penting sekali atau enggak terlalu enggak terlalu mengakibatkan seperti perbedaan dalam masalah fikih misalnya. Kalau dalam logoh tidak seperti itu. Ini hanya perbedaan istilah dari setiap madrasah yang ada di Irak sana ya. Ada Basrah, ada Kufah. Baik, jadi kita akan menggunakan istilah al-jar di sini ya, sebagaimana apa yang dianut oleh Imam Ibnu Malik dalam kitab Alfiyahnya, itu tanda isim itu menggunakan istilah al-jar. Sekali lagi al-jar itu adalah kasroh sebelum kita mengenal lebih lanjut lagi. Jadi kalau kita menemukan kasroh sekali lagi itu adalah isim. Sebagai contoh misalnya ini di surat An-Nas, ya surat favorit kita semua gitu. Coba lihat di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Kita melihat ada dua kata yang kasroh di sini. Jar ya. Pertama adalah Rabbi, yang kedua adalah An-Nasi. Berarti Rabb karena dia kasroh, jar, berarti Rabb itu adalah isim. Gitu ya. Meskipun kita seandainya gitu belum tahu artinya apa, tapi kita bisa punya keyakinan, akidah yang kuat gitu. Akidah yang kuat dalam nahwu bahwa Rob ini adalah isim. Karena tandanya adalah jar, kasroh. Berikutnya, yang kedua adalah an-nasi. Ini kasroh, berarti an-nasi itu adalah isim. Baik, kita akan fokus pada tanda dulu ya. Berikutnya, ini di surat Al-Baqarah ayat 154. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini penggalan ayat, fi sabilillahi. Ada sabili kasrah, ada lafad Allah, lafdul jalalah yang dimana lafad ini adalah kasrah, berarti sabili dan lafad Allah itu adalah kasrah, dia jar berarti itu adalah isim, kata benda. Meskipun kita belum tahu artinya apa sekali lagi. Oke? Baik. Berikutnya. Ini di surat At-Tin, surat favorit kita semua, mungkin ya. Wattini wazzaitun. Ada dua yang jar, dua yang kasrah. Pertama atini, yang kedua az-zaituni. Berarti atini dan zaitun itu adalah isim. Karena dia kasrah, jar itu sebagai tanda isim. Masalah nanti terjemah nanti bisa mengikuti setelahnya itu adalah jam terbang. Tergantung dari kita sering berinteraksi dengan teks yang kita baca ya. Baik, berikutnya tanda isim berikutnya adalah tanwin. Ya, kalau jar itu terletaknya di akhir, tanwin juga sama ya, terletaknya di akhir. Nanti tanda isim yang ke berikutnya, baru nanti itu terletaknya di awal. Baik, jadi jar maupun tanwin ini terletaknya di akhir. Karena tidak mungkin tanwin itu terletak di awal atau di tengah misalnya, di tengah kata. Nah, para ulama nahwu menyebutkan bahwa definisi tanwin itu adalah nunun sakinatun tatsba'u akhirahu lafdan. Jadi nun yang bersukun ya, tatsba'u akhiral ismi lafdan, yang mengikuti pada isim atau yang melekat pada isim secara lafaz. Secara pengucapan begitu ya. Bukan secara tulisan. Jadi asalnya ya teman-teman, kita lihat di sini ya, ini surat Ghafir ayat 28. Allah taala berfirman, wa qala rajulun. Oke. Kata rajulun pada asalnya penulisannya itu seperti ini dulu, rajulun.
Rojulun. Nah, jadi tanwinnya itu adalah ini, rojulun, nun. Karena definisinya itu tadi apa? Nunun sakinatun tatsba'u akhiral ism lafdan. Jadi eh, mana sebetulnya tanwinnya itu? Tanwinnya sebetulnya adalah ini, nun sukun. Baru kemudian berevolusi, begitu ya. Berevolusi, para ulama kemudian mempermudah karena dikhawatirkan nanti terjadi salah baca, begitu ya, membedakan antara nun asli yang melekat pada satu kata dan nun hanya sebatas tambahan tanda isim itu, tanwin itu. Maka kemudian diganti tanwin itu menjadi harokat kedua yang nempel di atasnya. Maka kita lihat di sini ya, waqala rojulun, berkata seorang, berkata seseorang. Nah, kata rojulun ini adalah isim. Dari mana kita mengetahui ujungnya ada tanwin. Nah, sekarang mana tanwinnya? Tanwin itu adalah harokat kedua. Ya, teman-teman semua kita lihat ya. Ini yang pertama, yang di bawah. Ini bukan tanwin. Tanwin itu yang ada di atasnya. Nah, ini harokat keduanya ini adalah tanwin. Adapun yang di bawahnya, para ulama menjelaskan ini adalah alamatul i'rab. Ini adalah alamatul i'rab. Nanti kita bahas ya, apa itu alamatul i'rab. Intinya bahwa tanwin itu adalah harokat keduanya. Nah, ini baru yang kedua itu adalah tanwin. Oke. Jadi rojulun itu adalah isim. Dari mana kita mengetahui? Karena lafadz ini di ujungnya ada tanwin. Berikutnya, masih di surat yang sama. Ataktuluna rojulan. Ya. Nah, kata rojulan itu adalah isim. Dari mana kita mengetahui? Ujungnya ada tanwin. Baik, sekali lagi, baris yang pertama atau simbol yang pertama ini bukan tanwin. Ini adalah alamatul i'rab. Alamatul alamatul i'rab. Adapun tanwin itu ini yang kedua. Nah, ini adalah tanwin. Tanwin. Oke. Berikutnya di surat Yunus, auhayna ila rajulin. Auhayna ila rajulin. Kata rajul di sini itu adalah isim, ya, karena belahiran tanwin. Yang pertama ini adalah alamatul i'rab. Alamatul i'rab yang kedua ini adalah tanwin. Baik. Jadi baru dua yang kita pelajari. Pertama sekali lagi adalah al-jar, kasroh, kemudian tanwin, itu berakhiran tanwin sebagaimana yang kita ketahui bersama. Simbol kedua dari harokat. Teman-teman semua, baik sekali lagi jar dan tanwin itu terletaknya di awal. Nah, yang ketiga, tanda isim yang ketiga, yaitu adalah an-nida. Kalau an-nida, ya masih sama dengan apa? Masih kalau an-nida, nah ini baru terletak di awal. Kalau jar dan tanwin itu terletaknya di akhir. Kalau an-nida itu terletaknya di awal. Apa itu nida? Jadi lafaz tersebut itu bisa dipanggil. Dipanggil begitu ya. Diseru, dipanggil dengan pelantara huruf nida. Bisa dimasuki oleh huruf nida. Huruf nida itu sangat banyak ya, teman-teman semua, bukan hanya ya. Nanti kita bahas di pembahasan tentang huruf ya. Intinya yang akan kita jadikan sampel untuk pembahasan alamatul ismi di sini itu adalah nidanya menggunakan huruf ya. Gitu ya. Baik, contoh misalnya gini. Qala ya Adamu. Coba lihat ya, di sini ada huruf nida, di antara huruf nida adalah ya. Berarti kalau sudah ada huruf nida ke depannya pasti isim, gak mungkin fi'il. Gak mungkin ya yaktubu misalnya. Ya doroba, ya qala misalnya. Kecuali kalau nama dia qala. Nama dia yaktubu boleh ya. Tapi kalau misalnya apa secara umum kalau sudah dimasuki ya maka setelahnya itu pasti isim. Apapun yang terjadi setelahnya harus isim. Karena isim itu adalah bisa dimasuki oleh nida dan nida itu harus menggunakan huruf nida. Di antaranya adalah ya. Berarti lafaz Adam itu adalah
Isim. Masalah harokat nanti dia bisa berubah. Bisa jadi dhammah, bisa jadi fathah, bahkan bisa jadi apa namanya tanwin gitu ya. Bahkan bisa bertanwin fathah begitu ya. Nanti kita bahas di pembahasan tentang nida ya. Ala kulihal intinya apapun itu harokatnya yang hadir setelah ya itu pasti isim. Berarti Adam di sana adalah isim. Berikutnya di surat Ali Imran ayat 37, ya Maryamu, berarti Maryam adalah isim karena sebelumnya adalah huruf nida. Wakila ya Ardu, kata Ardu pasti isim karena sebelumnya ada huruf nida. Ya sekali lagi kalau ada huruf nida pasti itu setelahnya isim, nggak mungkin fi'il atau huruf. Baik. Jadi sekali lagi nida itu terletaknya di awal. Kalau jar dan tanwin itu terletaknya di akhir. Berikutnya. Duhul al. Ya. Kemasukan apa? Al. Ya. Perhatikan teman-teman semua. Ada sebagian yang menyebutkan al, ada sebagian yang menyebutkan alif wal lam. Nah, kata uh, al ini, ya, saya pakai al, ini digunakan oleh madhab Basrah. Basrah. Jadi ulama Basriyin itu menggunakan istilah al dalam memberikan penyebutan alamatul ismi. Ya. Adapun di kita sebagian ada yang menyebutkan tanda isim ya duhul alif walam, kemasukan alif walam. Jadi tidak dibaca a tapi dibacanya alif walam. Nah, kalau al alif walam wa alam, nah ini digunakan oleh ulama madhab Kufah. Oke. Jadi kalau misalnya satu lafaz bisa dimasuki al, maka itu adalah isim karena tidak mungkin fiil menggunakan al di awal. Nah, ini lengkap di surat Al-Baqarah ayat 178. Sekali lagi ya, teman-teman semua jangan dulu disibukkan dengan tadi ya ada insan, ada hayawan, ada nabat ya. Yang penting kita mengenal dulu tandanya. Masalah nanti kosakata itu nanti jam terbang seiring banyaknya kita membaca, insya Allah. Baik, kita lihat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatla al-hurru bil hur wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Kita lihat di sini ya. Isim yang pertama di sini adalah al-qisas. Ya akhi Firman katanya ini alladzina ini isim kan? Kenapa tidak disebutkan nanti? Kita fokus pada apa namanya tanda alnya dulu. Adapun Aladin nanti ada pembahasan yang lain. Pertama adalah al-qisas. Ini adalah isim karena diawali dengan al. Kemudian al-qatsla. Ini yang kedua berawalan al. Ini pasti isim. Al-hur, isim. Karena berawalan al. Al-hur yang kedua ini adalah isim karena berawalan al. Al-abdu ini adalah isim karena berawalan al. Al-abd ini adalah isim karena berawalan al. 6, 7, 8. Ada 8. Jadi setiap yang berawalan al atau bisa kemasukan al di awal lafaz tersebut itu pasti isim meskipun kita belum tahu artinya apa. Jadi sekali lagi tanda isim adalah al-jar, kemudian yang kedua adalah tanwin, ya, ketiga nida, keempat adalah al. Baik, yang kelima. Nah, yang kelima adalah al-isnad ilai. Ini yang jarang disebutkan ya. Baik, saya coba jelaskan ke teman-teman semua. Jadi kalau kita lihat ya buku-buku nahwu ya karangan ulama Kufiyin ya atau Kufah, itu menyebutkan memang tanda isim itu ada 4 ya. Pertama mereka bilang adalah al-khafad, kemudian yang kedua adalah at-tanwin, yang ketiga al-alif wal lam, alif wa walam. Nah, yang keempat ya kata mereka itu duhul huruf jar, diawali dengan huruf jar.
Kita lihat dulu sebelumnya. Oke. Nah, jadi para ulama Kufiyin atau Kufah itu menyebutkan bahwa tanda isim itu empat. Al-khafad, titiknya kelewat. Kemudian tanwin, al-alif wal lam, kemudian huruf jar. Gitu ya. Tapi kalau misalnya ulama Basrah, dia menambahkan yang keempat yaitu apa? Al-isnad ilaih. Ya. Menambahkan yang afwan, yang kelimanya adalah al-isnad ilaih ya. Mereka menyebutkan al-basrah. Yang pertama bil jarri, ini kalau kita lihat alfiyah, bil jarri wa tanin wa nida wa al wal musnad ilai. Bil jarri wa tanwin, kemudian al, nida dulu ya, yang ketiga nida, yang keempat al, nah baru yang kelima adalah al isnad ilai. Baik, saya ingin apa? Bahasanya mempercepat ya. Apa itu al isnad ilai? Al-istilah singkatnya dia adalah subjek gitu aja. Dalam bahasa kita subjek. Ini untuk bahasa lebih mempercepat ya pemahaman kita ya. Al-istilah itu adalah subjek. Jadi setiap yang bisa dijadikan sebagai subjek itu pasti isim. Ya, setiap yang bisa dijadikan sebagai subjek itu adalah isim. Nanti turunannya bisa fa'il, naib fa'il, kemudian mubtada, kemudian isim inna wa akhwatuha, kemudian isim kana wa akhwatuha dan seterusnya. Ini semuanya adalah isnad ilaih ya atau musnad ilaih. Ya, jadi yang bisa dijadikan sebagai fa'il, naib fa'il, mubtada, isim inna, isim kana ya. Ini pasti isim, gak mungkin yang lain. Meskipun tidak ada tanda yang empat tadi. Tidak ada tanda jar, tidak ada seandainya tidak ada tanda jar, tidak ada tanda tanwin, kemudian tidak kemasukan nida, tidak kemasukan al, tapi dia bisa dijadikan sebagai subjek fa'il, naib fa'il, mubtada, isim inna dan isim kana itu pasti isim. Ya, karena nanti kita akan menemukan satu kasus kata dia tidak ada tanda-tanda yang tadi, tapi dia adalah isim. Jawabannya kenapa? Karena dia adalah al-isnad ilaih. Nanti kita akan bahas pembahasan mengenai khusus musnad ilaih. Baik, contohnya di sini. Jadi intinya adalah ini, kata kuncinya subjek. Wajah robbuka, telah datang Tuhanmu. Tuhanmu telah datang. Ya. Siapa yang datang di sini? Rob, berarti Rob itu adalah isim. Nah, dia subjek, isnad ilai. Ya. Kemudian yang kedua, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu menjadi wali bagi orang-orang yang beriman. Kata wali di sana itu adalah isim pasti. Dari mana kita mengetahui? Afwan. Lafaz Allah di sana jadi isim. Dari mana kita mengetahui al-isnad ilaih? Dia jadi subjek, dia jadi mubtada. Nanti kita bahas ya. Makanya kenapa tanda isim yang kelima ini diakhirkan? Karena ini adalah yang paling rumit begitu ya, yang paling rumit. Ya. Baik, berikutnya ya. Jadi bukan walinya ya, tapi lafaz Allahnya. Afwan tadi saya salah. Berikutnya yang terakhir, ini di surat Al-Baqarah ayat 173, kalau tadi 257, innallaha ghafurur rahim. Ya. Nah, ini yang menjadi isimnya itu adalah lafaz Allah. Kalau ghafur rahim ya sudah pasti itu adalah isim karena ada tandanya. Lafaz Allah di sana apa? Tidak ada jar, ya. Kemudian berikutnya tidak ada tanwin, ya. Kemudian tidak ada nida. Tapi dia isim. Kenapa? Nih, al-isnad ilaih. Subjek. Ya. Atau ini adalah isim inna. Nanti pembahasannya di akhir ya. Jadi teman-teman andai kata misalnya pembahasan yang kelima ini kurang bisa dipahami dengan baik ya. Tidak apa-apa, yang jelas empat tanda tadi itu harus betul-betul paham. Adapun yang kelima mungkin nanti teman-teman bisa nonton kembali, menyimak lagi sampai kemudian teman-teman bisa terpahami. Apalagi kalau nanti sudah masuk ke pembahasan-pembahasan ini yang tadi saya sebutkan. Baik. Oke, setelah kita uh,
memahami, ya, mengetahui sekaligus memahami dengan baik tanda-tanda isim, takrif definisi isim, kemudian tanda-tanda isim. Sekarang kita akan coba langsung sedikit praktek latihan ke ayat Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Ini surat yang kita selalu baca ya. Itu adalah surat Al-Fatihah. Kita akan coba cari, ya, sekali lagi ya. Kita tidak dulu disibukkan dengan terjemah, tapi kita disibukkan dulu dengan tanda, praktek tanda dulu. Nanti ketika sudah bahas pembahasan-pembahasan setelahnya, baru kita sambil menerjemah. Karena sedikit demi sedikit kita akan kumpulkan dulu sintaksis grammar bahasanya atau nahwunya. Bahasan-bahasan nahwu. Baik, kita lihat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah mana isimnya di sini? Ismi. Karena tandanya apa? Jar. Kemudian lafad Allah adalah isim. Ingat ya, bukan Allah adalah isim, tapi lafad Allah adalah isim. Makanya kalau kita lihat kitab-kitab I'rabul Quran, Allahi lafdul jalalah ismun majlur, ya, bil idofah misalnya. Tidak kemudian langsung Allah, ya, di sini misalnya Allah isim misalnya, tapi Allah lafdul jalalah karena Allah bukan isim. Atau ada juga yang menganggap Allah mudhofun ilaih. Nah, itu tidak menjaga adab. Jadi harus menjaga adab ketika berpapasan dengan lafaz Allah. Misalnya dalam ayat ini, Allahi lafdul jalalah mudhofun ilaih majrur misalnya, gitu ya. Baik. Jadi lafaz Allah di sini adalah isim, tandanya adalah jar. Kemudian Ar-Rahmani ini adalah isim. Nah, ini dua tanda langsung. Ada al, ada jar, kasrah. Sama dengan Ar-Rahim juga, ya, ada al dan ada kasrah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu ini adalah isim. Ya, dari mana kita tahu? Ada al. Kemudian lillahi, lafaz Allahnya di sini adalah isim, jar. Rabbi isim, jar, ada kasrah. Al-alamin isim. Dari mana kita tahu? Al di awal. Ar-Rahmani sudah tadi isim, ada jar, ada al. Sama juga Ar-Rahim, ada al, ada jar. Maliki ini adalah isim karena berakhiran kasrah, jar. Yaumi ini adalah isim berakhiran kasrah, jar. Ad-dini isim berakhiran kasrah dan berawalan al. Kemudian di sini as-sirat ini adalah isim, dia berawalan al. Al-mustaqim ini adalah isim karena berawalan al, ya. Kemudian mana lagi ini? Al-maghdub. Al-maghdub ini adalah isim berawalan al, berakhiran kasrah, jar. Kemudian ad-dhalin ini adalah isim berawalan al. Nah, oke ya. Jadi ini ada praktek kita menentukan isim atau bukan itu dengan 4 tanda tadi ya. Kalau teman-teman mau mempraktekkan musnad ilaih ya, yang tadi yang kelima, maka kita akan temukan di sini bahwa na'budu di sini ada isim ya, domir mustatir ya, takdiruhu nahnu di sini. Maka yang menjadi mustatir takdiruhu nahnunya itu adalah isim. Ini kalau kita berbicara tentang tadi ya, menerapkan yang musnad ilaih. Tapi nampaknya cukup dulu 4. Adapun tadi tanda isim yang kelima itu hanya sebatas tambahan. Baik. Ya, ini adalah surat Al-Fatihah. Berikutnya, nah ini adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu an. An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Oke. Pertama, isimnya adalah amiri. Dia kasroh, ya, jar. Al-mu'minina isim. Ada al. Hafsin isim, tanwin. Kemudian ibni, ya, dia isim karena berakhiran kasroh, jar. Al-Khattabi sama, kasroh, jar, isim, ada al. Berikutnya lafaz Allah di sini adalah isim berakhiran kasroh, jar. Al-a'mal isim berawalan al,
An-niyati ini adalah isim berakhiran kasroh, jar, dan berawalan al. Kemudian kulli ini adalah isim kasroh, jar. Imri'in ini adalah isim berakhiran tanwin. Kemudian mana lagi nih? Lafaz Allah isim ya berakhiran kasroh. Kemudian nah ini imro'atin ini ya harusnya harokatnya hilang ya. Kemudian imro'atin ini adalah isim tandanya adalah tanwin. Kemudian sudah. Ini kalau kita menerapkan 4 tanda isim yang tadi kurang lebih segini. Oh ini ada yang kelewat. Lafaz Allah juga ini adalah isim karena dia berakhiran kasroh. Oke. Baik, teman-teman, jadi sudah kita pelajari bersama ya dari mulai definisi mengenai al-kalimah, kemudian pembagiannya tadi yang pertama adalah isim, berikut dengan definisi isim tersendiri, kemudian tanda-tandanya isim, dan kita sudah praktek tadi kurang lebih fenomenanya atau gambarannya seperti ini ya. Adapun sekali lagi tadi mohon maaf kalau misalnya tanda isim yang kelima tadi agak sedikit misalnya bulak-belok bahasanya, tapi mudah-mudahan saya doakan teman-teman nanti bisa paham ya, ditonton berulang-ulang, dipelajari kembali, baca lagi referensi yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala permudah teman-teman untuk memahami nahwu ini ya, dengan memahami nahwu ini sebagai syarat modal utama untuk memahami Al-Qur'an Al-Karim, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ilmu agama khususnya adalah agama Islam secara lebih luas lagi secara umum. Saya kira cukup di pertemuan yang ketiga, berarti nanti kita akan bahas mengenai fi'il, ya, mengenai takrifnya, definisinya, kemudian tanda-tandanya, dan prakteknya insya Allah. Saya kira cukup di pertemuan kedua sampai sini. Saya doakan sekali lagi teman-teman semua, mudah-mudahan bisa menjadi bagian dari orang yang Allah berikan anugerah, ya, dipahamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ilmu nahwu ini guna untuk memahami Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.